Anda kembali bersama saya Abraham Silaban dalam The Prime Show. Saya kembali ke Pak Susno. Pak Susno, Anda menyebutkan Iya, bahwa Anda tidak percaya AF. Mengapa demikian? bukan saya yang tidak percaya ya, tapi hukum yang mementahkan tentang kesaksian Aib. Karena kesaksian itu harus dibuktikan gitu. Nah, sekarang siapa yang memperkuat kesaksian Aib? Mhm. Kan nggak ada. Nah, tapi kalau kesaksian Soroto bisa diperkuat dengan kesaksian dua polisi yang bersama-sama dengan dia. Mhm. Kemudian kesaksian Soroto bisa diperkuat dengan saintifik. Apa itu? Ambil baju Soroto yang pada waktu kejadian pasti ada darah Pina di situ, pasti ada darahnya Eki kan, karena dia yang membopong. Mhm. Nah, cek saja di laborat apakah darah Pina dan darah Eki nempel di baju Soroto. Nah, kalau itu nempel berarti yang berbicara bahwa Soroto benar itu adalah darah. Nah, soal darah itu diambil apa tidak itu bukan masalah ya. Itu kesalahan namanya dalam penyidikan. Nah, kalau Aib, ya apa yang buktikan? Tidak ada. Saksi Oke. orang yang memperkuat keterangan Aib tidak ada. Oke. Justru melemahkan saksi, siapa namanya, Peri ya? Betul, Saksi Ferry. saksi Peri melemahkan. Kemudian keadaan alam juga gelap. Juga situasi di lapangan tidak ada warung itu. Juga waktu itu menurut kesaksian Soroto hujan. Ya bagaimana dia mau jalan sambil gitu. Jadi artinya sekali dia memberi keterangan jelas bahwa yang dia buat kebohongan. Oke. Kebohongan itu semakin ditutupi maka akan menimbulkan kebohongan baru. Itu sudah rumus itu. Hmm. Ini menarik. Saya ke Pak Kirdi. Kita lihat tadi kan statement AF, dan AF ini muncul memang selalu dengan masker ya. Apa yang Anda tangkap? Gini, ketika kita melakukan pembacaan mikroekspresi itu sebetulnya sederhana sekali. Bagaimana kita mensinkronkan wajah bagian atas dengan wajah bagian bawah. Ketika seseorang muncul dengan masker dan dia menolak misalnya untuk membuka Sambil masker kita tersebut, tampilkan ya wajah AF ya. Ya. dan begitu dia misalnya menolak untuk membuka masker tersebut selama proses pemberian informasi dan sebagainya, itu akan muncul keraguan tipe pertama, yaitu adalah apa yang membuat Anda kemudian merasa perlu untuk menutupi sebagian dari wajah. Itu kepentingannya apa? Kalau dibilang, oh ini boleh aja kan, orang boleh ngarang alasan apapun. Contohnya lagi habis pandemi gitu misalnya, ya sah-sah saja seperti itu. Nah, sehingga kenapa kalau kita baca itu menjadi nggak valid. Validitasnya menjadi hanya 50%, hanya wajah bagian atas yang bisa kita baca. Ya kalau disebutkan misalnya merasa takut, misalnya takutnya misalnya ada hal-hal yang diarahkan kepada dirinya, dipandang Ancaman, terlibat dan sebagainya, teror, ancaman ya, gitu. itu dijadikan alasan, bisa diterima tidak? Bisa, tetapi itu dengan sederhana bisa diminta kepada pihak teman-teman jurnalis, sudah tahu kok caranya. Misalnya di blur, di suaranya di kayak gitu, gitu. Itu bisa gitu. Sementara ini adalah suatu hal yang dari dirinya sendiri berarti. Tapi prakteknya kan bukan hanya AF satu-satunya saksi yang kerap kali tampil menggunakan masker. Kami juga wawancarai ada yang namanya Rana, ya Ping, dia juga tampil menggunakan masker juga. Ini apa yang terjadi? Gini, kalau kita bicara pembacaan mikroekspresi dan gestur, itu sebetulnya sederhana, pola yang dibaca. Ya, makanya saya katakan nggak ada pola orang bersalah, pola orang berbohong, itu nggak ada. Yang ada adalah begitu dia mengucapkan sesuatu, kok beda polanya dengan kata-kata ketika dia cerita hal yang sebetulnya dia nggak perlu berbohong. Itu. Nah, begitu ada orang-orang ini pakai masker, itu tidak membuat mereka jadi salah, tapi membuat mereka jadi berkurang validitas kata-katanya. Kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, apakah kemudian kata-kata ini juga akan berkurang validitasnya, Pak Susno? Andai kata memang hal tersebut disaksikan di muka persidangan. Kalau disebutkan kan AF tidak pernah dihadirkan di persidangan. Ini bisa dikoreksi ya, tapi kami dengar dari versi pengacara Saka Tatal yang mengatakan demikian. Tapi kemudian ada juga Ping ataupun Rana yang disebutkan melihat pertikaian, dan dia juga ditampilkan di persidangan setidaknya 2 kali. Dia tampil kepada kami dan kami wawancara menggunakan masker juga. Komentar Anda? Nah, ini kan bagus sekali, sudah diterangkan oleh pakar gestur, ya pakar Gita tadi bagus sekali. Justru ini yang harus diserap oleh Polri yang menyidik. Jadi bekal daripada penyidik ini ada keanehan gitu kan. Memang betul tadi katakan bukan itu membuktikan bahwa dia bohong, tapi artinya keanehan. Keanehan ini menimbulkan sesuatu. Kenapa sih harus ditutup? Oh takut ketahuan, oke kok takut ketahuan udah tampil di TV disebut namanya kok.
Kalau takut ketahuan takut serba takut ya yang tampil di pengadilan aja dia memberikan kesaksian walaupun nggak hadir, tapi berita acaranya dibacakan. Nah ini justru yang kurang peka itu adalah aparat yang menangani dia. Mestinya aparat yang menyidik, aparat yang menuntut, aparat yang mengadili itu menilai ya. Kalau saya menjadi yang menangani dia, saya memberikan penilaian bahwa sesuatu yang disampaikan oleh yang bersangkutan itu justru menimbulkan keraguan gitu. Oke. Jadi kita nggak bisa percaya dengan orang-orang yang menyembunyikan dia. Ngapain sih harus disembunyikan? Nah, coba kayak Soroto tadi dia Oke. tok dia nggak takut gitu. Ya. Oke, ya apalagi barangkali memang posisi beliau kan mandor ya, yang bertugas di desa Kecomberan saat ini, dan setidaknya publik mengetahui siapa dia dan bisa mencari di mana dia saat ini berada. Tapi mengenai kesaksian, lagi-lagi kita juga mendengarkan kesaksian dari Saka Tatal, mantan terpidana yang berharap bahwa nama baiknya bisa dipulihkan. Kita dengar bersama. Saka meyakini bahwasanya Saka tuh sama yang lain tuh nggak melakukan, karena tuh Saka tuh tahu aktivitas mereka. Yang lain juga tidak melakukan. Sama tidak melakukan. Dari mana Saka tahu? Karena satu kampung kecuali Ripaldi, saya nggak kenal sama sekali. Kalau saya pribadi, saya mah kepengen nama baik saya bersih lagi kayak dulu lagi. Minta keadilan. Minta keadilannya aja. Sama yang nggak bersalah tuh keluarin. Jangan menanggung beban orang yang nggak melakukan apapun yang dituduhkan. Yang salah tuh tetaplah salah, tapi yang benar tetaplah benar. Jangan orang miskin diinjak-injak terus. Ya, saya ke Mas Kirdi, apa yang Anda tangkap? Kalau kita lihat kan dia sampai dipeluk oleh kakaknya dan berusaha untuk menenangkan dengan mengelus-elus dadanya. Ini bukan pertama kali. Saya juga sudah pernah wawancara Saka Tatal dan perlakuan yang sama juga dilakukan oleh pengacaranya Ibu Titin untuk mengelus-elus dadanya. Jadi gini, kalau kita pilah dulu ya, bahwa ada yang namanya tampilan, ada yang namanya ekspresi. Dielus-elus dadanya, dipeluk dan sebagainya itu bagian dari tampilan. Oke. Kita nggak boleh melihat sesuatu itu dari tampilan. Itu opini. Oh, kasihan ya dia. Oh, gitu kayak gitu. Itu satu dulu. Kita bicara fakta nih, kalau mau bicara fakta. Karena netizen Indonesia itu ajaib gitu. Pakai feeling, kayaknya nggak salah, kayaknya salah gitu loh. Itu hebat sekali menurut saya gitu dalam penegakan hukum. Yang kedua, ekspresi. Bahwa ekspresi kemudian Saka Tatal di situ, ya, itu adalah ada sedikit terbersit kalau kita lihat tarikan misalnya samping alis, kemudian tarikan bibirnya memang ke arah bawah. Memang dia sedih. Ya, dan di beberapa gambar yang lain-lain memang dia kelihatan sedih. Oke. Nah, Sambil kita tampilkan ya wajah ya. Saka Tatal ya. Nah, kalau misalnya kita bicara tentang bahwa dia sedih di bagian tersebut. Ya, memang ada sesuatu yang membuat dia sangat merasa sakit, ya, bukan marah tapi sedih. Nah, pertanyaannya adalah ketika saat ini kan penegakan ada cardinal law namanya, ada hukum di dalam penegakan hukum tindak pidana. Ada 3 nih poin pentingnya. Penegakan hukum itu harus segera dilakukan secepat mungkin karena 3 hal ini. 1, barang bukti lama-lama pudar. Yang kedua, saksi lama-lama lupa. Oke. Ketiga, para pelaku lama-lama bisa menciptakan alibi di kepalanya dengan luar biasa. Dia punya waktu bertahun-tahun untuk menciptakan alibi. Saya nggak bicara dia salah atau tidak ya. Kita garis bawahi dulu. Nih, supaya semua masyarakat belajar. Oke. Jangan langsung judge benar salah, salah apa enggak. Karena drama bisa dibuat. Nah, bahwa ekspresi sedih itu muncul ketika lagi dipeluk sama kakaknya tadi, itu ya keluar ekspresi sedih. Apakah itu menjamin bahwa dia salah atau nggak salah? Tidak. Oke. Barangkali Pak Susno punya analisis lain? Kalau saya kan selalu berpedoman kepada hukum ya. Jadi misalnya Saka mengatakan bahwa dia tidak melakukan, maka harus dibuktikan secara hukum. Apa itu? Misalnya dibuktikan dengan alibi. Alibi itu tidak cukup dengan keterangan saksi saja. Karena 20 atau 100 orang saksi bisa saja bersuara yang sama. Bisa kompak dalam kebaikan, bisa juga kompak dalam kejahatan. Artinya tidak cukup dengan saksi untuk buktikan alibi. Apa? Ya tadi, bukti-bukti yang berupa saintifik. Nah, misalnya dia mengatakan malam itu dia sedang mengisikan bensin sepeda motor pamannya pada jam itu. Nah, harus dibuktikan. Misalnya, oh ini ada foto. Betul. Oh ini ada bukti HP,
oh ini ada bukti apa namanya Yang melihat. tiket yang melihat itu saksi. Oh ini ada bukti bahwa dia mendapatkan apa kalau kita beli sesuatu bensin itu kan Resi. ada resinya atau justru dia membayarnya dengan ATM-nya dia atau juga dengan HP-nya yang membuktikan rekam jejak perjalanannya pada saat itu ada di mana. Nah, kemudian bisa juga dibuktikan bahwa oh, kalau dia geng motor, dia ikut kejar-kejaran, dia tidak bisa naik motor. Misalnya kalau seandainya dia tidak naik motor, dia buktikan dengan itu. Oke. Jadi kita melihat wajah, melihat apa-apa, ya bagus. Itu sekedar tambahan kita. Tadi bisa diperhatikan, oh bisa sedih, bisa ekspresi macam-macam. Tapi bisa juga buktikan alibi di mana dia tidak berada di tempat kejadian dengan cara saksi. Itu pertama, tapi tidak cukup dengan saksi saja, harus didukung dengan bukti-bukti lain yang tidak terbantahkan. Ya. Oke, nanti kita akan hadirkan keterangan dari Liga Akbar ini, yang belakangan ini kita tahu ya mencabut keterangannya. Kita akan hadirkan dan kita akan pelajari lagi dari gestur dan ekspresinya. Kami akan kembali saat lagi untuk Anda.